cuman ini juga sebetulnya bukan termasuk katuranggan. Jadi tapi ada, ini namanya yang perkutut begitu itu namanya, kalau dulu itu bilangnya perkutut Sri Kembar. Dari tingkah lakunya, diemnya, kalemnya, sama semuanya itu mirip. Cuman pengetesannya harus dicoba dijauhkan dulu, dijauhkan beda sangkar terus, tapi masih bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di Wanti Tubreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan, untuk kali ini saya membahas beda sama yang biasanya, karena untuk kali ini saya barusan dapat WA dari saudara kita, sahabat kita, kawan kita yang ada di Gerobokan, di Purwodadi tepatnya. Dan untuk kawan kita ini WA tentang burung perkutut yang dapat ngombyok. Dan semenjak dapat video itu saya baru ingat, atau ya bukan baru ingat, cuman pernah dengar dulu yang namanya perkutut, nanti saya sebutkan. Dan sebelumnya untuk kawan-kawan yang lain, ini nanti yang saya sampaikan ini percaya nggih monggo, nggak percaya juga nggak apa-apa. Untuk sesepuh kemungkinan pernah ada yang dengar ataukah belum. Ini soalnya nanti yang saya sebutkan ini, kalau untuk sekarang itu mau dicari di Google juga nggak ada, di YouTube juga nggak ada, karena ini yang saya sampaikan nanti tidak termasuk katuranggan, tapi ini ada, walaupun sangat jarang sekali. Makanya nggak pernah saya singgol-singgol, saya bikin video baru ini karena ada yang dapat ya mirip, walaupun tidak tahu keasliannya, maksudnya benar apa tahu tidak. Jadi untuk ceritanya, jadi kawan kita ini dapat ngombyok, mendapatkan 2 perkutut, dan keduanya ini dari ulesnya, dari tingkah lakunya, dari luriknya, dari semuanya itu serba mirip. Nah, serba mirip. Jadi dibilangnya itu kembar. Nah, itu sebetulnya ini juga berdasarkan dari Mbah dulu pernah dengar, tapi udah lama banget dengernya. Cuman ini juga sebetulnya bukan termasuk katuranggan. Jadi tapi ada, ini namanya yang perkutut begitu itu namanya, kalau dulu itu bilangnya perkutut Sri Kembar. Ada Sri Kembar, cuman kalau untuk yang belum tahu ya nggak tahu. Mau percaya monggo, nggak percaya juga tidak apa-apa. Ini soalnya sangat jarang. Nanti kalau dibilang bikin nama sendiri, acara sendiri, ya monggo.
saya cuman menyampaikan karena saya juga dapatnya dari Mbah Dulu, nggak tahu Mbah Dulu dari mana gitu. Ciri-cirinya apa? Kalau yang namanya seri kembar itu semuanya itu mirip, kedua-duanya mirip. Dan kenapa kok bisa dimiliki atau bisa kok apa ya, kalau diombyokan bisa ketemu apa, ataukah bisa gimana bisa ketemu dua itu. Jadi itu yang menggiring atau yang apa ya namanya, semuanya itu ya sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya itu dari kekuatannya atau dari zoninya, mungkin dari kekuatan alamnya atau bagaimana. Jadi perkutut itu kemana-mana itu selalu berdua dan selalu apa ya, kalau udah kontak batin, mungkin namanya kembar, gimana sih kontak batin. Jadi untuk tuahnya itu biasanya ya bukan biasanya, tapi ini kalau Mbah Dulu bilang itu buat kerezekian, keberuntungan. Jadi keberuntungan, kerezekian. Gitu kan kawan. Jadi cirinya apa? Itu kalau yang asli, kalau yang namanya seri kembar itu burungnya itu kan dua, itu kemana-mana itu berdua. Ibaratkan di alas pun, di alamnya pun dia burung itu kemana-mana berdua. Dan kalau seperti contoh yang di kawan kita ini, entah itu kebetulan atau bagaimana, apakah benar atau enggak, itu burungnya memang ada fotonya. Dan burungnya itu semuanya mirip, dari tingkah lakunya, kalemnya, luriknya, ulesnya itu hampir-hampir mirip. Seperti halnya manusia atau orang itu yang kembar gitu loh, orang kembar. Itu yang kembar bukan hanya posturnya atau mukanya atau apanya itu, tapi hatinya juga sama. Biasanya kalau yang kembar itu, kalau orang ya, kalau anak itu, anak kembar itu perasaannya juga sama, kembar biasanya. Yang satu nangis, yang satu pasti ikut nangis. Walaupun jaraknya agak beda, agak jauhan, yang satu kena apa, pasti yang satunya merasakan juga. Biasanya begitu. Jadi nggak jauh dari itu, perkutut juga sama. Itu untuk kemana-mana itu kayak semacam energinya, jadi untuk kekuatannya. Jadi kemana-mana itu pasti dapat, entah dari dorongan apa, namanya ya sebetulnya mah di luar nalar. Jadi gimana ya kita mau ngomongnya, soalnya itu di luar nalar. Jadi ya itu bagi yang mempercayai ya monggo, kalau enggak ya tidak apa-apa. Ya kayak gitu. Jadi intinya, ciri-cirinya, selain itu burungnya hampir mirip semua, tingkah lakunya juga sama. Dan untuk pengetesannya itu biasanya itu dipisah. Nah itu dipisah sangkar, dijauhkan, tapi masih bisa melihat. Nah itu burungnya apakah gerabakan seperti mau mendekati atau tetap diem aja. Nah itu cara mengetesnya. Dan biasanya kalau yang sudah bunyi atau sudah memasukin apa ya, udah mulai manggung gitu, kalau dipisah itu pasti semacam mencari. Jadi untuk manggungnya itu kayak manggung mencari, jadi beda sama yang lain. Kalau yang belum paham memang agak sulit, kan memang burung rata-rata bunyi satu bunyi semua, tapi ini beda. Itu ini untuk berbagi sedikit, karena saya juga kaget mendapatkan WA yang begitu. Ini juga
juga belum bisa memastikan untuk masnya, omnya yang di gerobokan itu saya suruh ngetes dulu, maksudnya untuk kalau untuk fisiknya memang ya mirip itu, udah dari tingkah lakunya, diemnya, kalemnya sama semuanya itu mirip, cuman pengetesannya harus dicoba dijauhkan dulu, dijauhkan beda sangkar terus, tapi masih bisa melihat. Nanti yang dilihat tingkah lakunya nanti gimana, apakah gerabakan atau enggak, ataukah tetap kayak seperti burung biasanya. Nah nanti di situ nanti bisa apa enggaknya. Dan nanti untuk buahnya atau untuk kerejekian, jadi untuk buahnya itu untuk kerejekian dan keberuntungan gitu ya. Untuk kawan-kawan, maaf ini kalau yang soalnya ini burungnya yang namanya Sri Kembar ini emang susah dan bisa 1001 ataukah bisa 1002, jadi emang jarang, makanya jarang disebutkan, ini tidak masuk aturan, tapi ada itu. Oke kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah untuk kata-katanya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berkirim kritik atau sarannya boleh. Ngomongnya kelepotan. Kalau ada yang mau kritik sarannya silahkan, untuk mengoreksi silahkan, untuk mungkin yang lebih tahu bisa mengkoreksinya, barangkali saya ini salah. Baik guys, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.